Yang diperlihatkan barcode EHC, bukan barcode swab PCR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jikri. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba sharing mengenai informasi kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19. Data ini terakhir diperbaharui tanggal 24 Oktober 2021 pukul 19.55. Peraturan perjalanan dan persyaratan dokumen yang tercantum di bawah ini merupakan berdasarkan kebijakan pemerintah negara, pemerintah daerah, dan otoritas terkait. Penerbangan domestik selama periode PPKM. Peraturan di bawah ini adalah persyaratan dokumen untuk penerbangan domestik, berlaku mulai 24 Oktober 2021 hingga pemberitahuan selanjutnya. Hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI, dan penumpang harus memastikan bahwa hasil tes diupload ke sistem EHC terintegrasi ke aplikasi Peduli Lindungi oleh Fasyankes terkait. Jadi kalau teman-teman melakukan swab PCR atau rapid antigen itu harus di klinik atau laboratorium yang sudah terdaftar di Menkes RI. Dan hasil dari tes tersebut harus di-input oleh klinik atau laboratorium tersebut ke dalam aplikasi Peduli Lindungi kita. Oke, ini tabelnya. Untuk kolom pertama ada rute penerbangan, untuk kolom kedua ada sertifikat vaksin COVID-19, ada kolom ketiga swab RT-PCR, kolom keempat ada rapid antigen, dan kolom terakhir ada persyaratan tambahan. Nah, ini teman-teman di kolom pertama, PPKM semua level, dari atau menuju Pulau Jawa, dari atau menuju Pulau Bali, di dalam Jawa, untuk PPKM level 3, ke Banda Aceh, ke Padang, ke Pangkal Pinang, ke Pontianak, ke Mamuju, ke Nabire, ke Sorong, ke Tanjung Pandan, Belitung, dan ke Pontianak. Minimal dosis pertama untuk vaksinasi COVID-19-nya, dan wajib menggunakan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Untuk rapid test antigennya tidak berlaku. Oke, peraturan berikutnya, antar kota di PPKM level 2, Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Bengkulu, Biak, Gorontalo, Gunung Sitoli, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Labuan Bajo, Lampung, Lombok, Makassar, Manado, Medan Kuala Namu, Merauke, Palu, Palangkaraya, Pekanbaru, Palembang, Samarinda, Tanjung Pinang, Batam, Sibolga, dan Ternate. Untuk vaksinasinya tidak wajib. Sertifikat vaksin wajib untuk penerbangan dari atau menuju Jawa, Bali. Dan wajib menggunakan swab RT-PCR atau rapid antigen berlaku 1 kali 24 jam. Jadi teman-teman, jika yang tadi di sebelah kiri ini, jika teman-teman terbang dari sini menuju Pulau Jawa atau Bali atau sebaliknya itu
harus memiliki sertifikat vaksin minimal dosis pertama dan harus menggunakan swab RT-PCR. Tapi jika terbangnya tidak bersinggungan dengan Pulau Jawa Bali yang ada di sini, itu boleh menggunakan rapid antigen dan tidak wajib sertifikat vaksinnya. Ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan teman-teman. Pertama, hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasiankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI. Dan penumpang harus memastikan bahwa hasil tes diupload ke sistem EHC yang terintegrasi ke aplikasi Peduli Lindungi oleh Fasiankes terkait. Kedua, jika terdapat perbedaan persyaratan antara daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka peraturan mengikuti yang lebih ketat atau sesuai dengan kebijakan otoritas daerah setempat. Ketiga, semua penumpang harus mengisi Electronic Health Alert Card (EHC) yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Keempat, penumpang berusia di bawah 12 tahun diperbolehkan melakukan perjalanan selama didampingi keluarga yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan menunjukkan hasil tes COVID-19 sesuai syarat rute penerbangan tanpa sertifikat vaksin. Kelima, penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid antigen sesuai ketentuan destinasi tujuan. Keenam, penumpang yang berangkat dari wilayah yang tidak memiliki fasilitas tes RT-PCR yang dapat menerbitkan hasil dengan waktu singkat, dihimbau memastikan kebijakan otoritas bandara keberangkatan. Ketujuh, penumpang yang berangkat dari wilayah perbatasan dan daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar, tidak berlaku ketentuan surat kesehatan sebagaimana yang diharuskan. Kedelapan, penumpang dengan penerbangan domestik transit, tidak keluar bandara, tidak ganti penerbangan, maka mengacu pada persyaratan tujuan akhir penerbangan. Ini ada peraturan tambahannya lagi, teman-teman. Penumpang mohon dapat mengunduh dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk proses pemeriksaan dokumen persyaratan penerbangan, sertifikat vaksin, dan hasil negatif tes COVID-19 di bandara keberangkatan. Ini juga disarankan agar penumpang tetap membawa print-out hasil cetak dokumen persyaratan asli, sertifikat vaksin, dan hasil negatif tes COVID-19 sebelum tiba di bandara keberangkatan sebagai antisipasi apabila dibutuhkan. Oke, terima kasih teman-teman untuk sharingnya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau koreksi atau sharing informasi, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yang penting semua sehat. Terima kasih.